Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayantika dengan NIM 105721105320 dari kelas M20B. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Muhammad Nur Abdi SEMM selaku dosen pengampun mata kuliah penganggaran perusahaan. Selanjutnya, saya ingin mempresentasikan hasil kerja final saya dengan materi BEP atau Break Even Point pada PT Nestle Indonesia Tbk. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama. Langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian BEP atau Break Even Point, di mana pengertian Break Even Point atau BEP merupakan suatu kondisi perusahaan yang mana dalam operasionalnya tidak mendapat keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, antara pendapatan dan biaya pada kondisi yang sama sehingga labanya adalah nol. Materi selanjutnya yaitu ilustrasi, di mana pada PT Nestle Indonesia Tbk memproduksi 4 jenis produk dengan kode A, B, C, dan D. Produk tersebut akan memproduksi dan dijual dengan komposisi volume 20.000 unit, 15 unit, 10.000 unit, dan 5.000 unit masing-masing A, B, C, dan D. Sedangkan masing-masing produk dijual sebesar Rp13.000 untuk A, Rp18.000 untuk B, dan Rp25.000 untuk C, dan Rp30.000 untuk D. Dibutuhkan biaya tetap sebesar Rp139.500.000, sedangkan biaya variabel per unit untuk masing-masing sebesar Rp7.000 untuk A, Rp9.000 untuk B, dan Rp12.500 untuk C, dan Rp13.000 untuk D. Sebelumnya, kita harus menghitung perbandingan volume produk 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 menjadi 20, 15, 10, 5 atau menjadi 4, 3, 2, 1. Kemudian data pada slide sebelumnya jika diringkas sebagai berikut. Di mana di sini ada keterangan A, B, C, dan D. Untuk harga jual atau unit, di mana A 13.000, B 18.000, C 25.000, dan D 30.000. Untuk biaya variabel atau unitnya sendiri, di mana A itu adalah 7.000, B adalah 9.000, C 12.500, dan D 13.000. Selanjutnya, maka BEP perusahaan dapat dilihat sebagai berikut. Rumusnya, titik impas sama dengan total biaya tetap dibagi 1 kurang biaya variabel dibagi penjualan. Untuk biaya tetap sebesar Rp139.500.000, dan untuk biaya variabel produk A 4 dikali 7.000, lalu produk B 3 dikali 9.000 produk, dan untuk C 2 kali 12.500, dan produk D 1 dikali 13.000. Lalu masuk ke biaya penjualan, di mana produk A 4 dikali 13.000 produk, untuk B 3 kali 18.000 produk, C 2 kali 23.000, dan produk D
1 dikali 30.000. Setelah didapatkan hasil dari masing-masing produk, lalu kita jumlahkan. Maka didapatkan hasil 39.000 untuk biaya variabel dan 186.000 untuk hasil dari penjualan masing-masing produk. Yaitu untuk hasil 93.000 dari 4 kali 7.000 sama dengan 28.000, 3 kali 9.000 sama dengan 27.000, dan 2 kali 12.500 25.000, 1 dikali 13.000 sama dengan 13.000, dan untuk hasil 186.000 yaitu berasal dari 4 kali 13.000 sama dengan 52.000, 3 dikali 18.000 sama dengan 54.000, 2 dikali 25.000 sama dengan 50.000, dan 1 dikali 30.000 sama dengan 30.000. Nah, untuk jumlah 28.000 ditambah 27.000, 25.000 dan 13.000 mendapatkan hasil 93.000. Untuk 52.000 ditambah 54.000 ditambah 50.000 ditambah 30.000 untuk hasil 186.000. Baik, selanjutnya untuk titik impas. Setelah itu 93.000 dibagi 186.000 didapatkan hasil 0,5. Untuk selanjutnya 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5. Lalu total biaya tetap dibagi dengan 0,5. Maka akan mendapatkan titik impas BEP sebesar 279 juta. Berarti titik impas akan tercapai pada saat penjualan 279.000 titik impas per unit akan diketahui jika dibagi dengan penjualan, di mana diketahui penjualan sebesar 186.000. Untuk titik impas per unit akan diketahui jika dibagi dengan penjualan, di mana diketahui penjualan sebesar 160.000. Jadi titik impas per unit 279 juta dibagi 186.000 didapatkan hasil sebesar 1.500 rupiah. Berarti titik impas dari perusahaan tersebut akan tercapai jika masing-masing produk dijual dengan komposisi volume penjualan sebesar, di mana produk A yaitu 1.500 dikali 4 sama dengan 6.000 unit, untuk produk B 1.500 kali 3 sama dengan 4.500 unit, produk C 1.500 dikali 2 sama dengan 3.000 unit, untuk produk D 1.500 dikali 1 sama dengan 1.500 unit. Selanjutnya, untuk memastikan kembali, maka akan kita buktikan dengan penjualan dikurang biaya total. Biaya total yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Buktinya, jadi penjualan dikurang biaya tetap kurang biaya variabel. Untuk nilai dari penjualan tersebut yaitu volume penjualan dikali harga jual per unit, jadi 6.000 unit dikali 11.000. Selanjutnya ditambah 4.500 dikali 18.000 ditambah 3.000 dikali 25.000 ditambah 1.500 dikali 30.000 dikurang 139.500.000 dikurang 6.000
6.000 dikali 7.000 ditambah 4.500 dikali 9.000 ditambah 3.000 dikali 12.500 ditambah 1.500 dikali 13.000. Untuk selanjutnya, dari hasil perkalian masing-masing produk, maka dihasilkan sebesar 78 juta untuk produk A, ditambah 81 juta untuk produk B, ditambah 75 juta untuk produk C, dan 45 juta untuk produk D, dikurang biaya tetap sebesar 139.500.000, dikurang hasil perkalian produk, di mana 42 juta untuk produk A ditambah 40 juta 500 untuk produk B, 37 500 untuk produk C, dan ditambah 19 juta 500 untuk produk D. Selanjutnya, nilai di atas dijumlahkan, maka mendapatkan hasil 279 juta dikurang 139 juta 500.000 dikurang 139 juta 500.000, maka menghasilkan 0. Sekian dari materi saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi fishabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.